Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjalan di jalan menuju ke sorga. Saudara, dalam hidup kita di dunia ini, setiap kita sadar atau tidak sadar, kita sedang menempuh satu perjalanan. Dan perjalanan yang kita tempuh di dunia ini hanya dua, saudara. Jalan menuju neraka sampai selama-lamanya, dan jalan menuju sorga sampai selama-lamanya. Setiap orang, sadar atau tidak sadar, pasti ada di kedua jalan itu. Dan yang harus disadari oleh manusia, saudara, adalah bahwa orang yang berjalan di jalan ke sorga itu hanya sedikit dari sekian banyak manusia. Tetapi sebenarnya semua manusia diberi kesempatan untuk berjalan di jalan menuju ke sorga. Mungkin ada orang yang berkata, bagaimana kita bisa tahu jalan menuju sorga, sedangkan kita tidak pernah ke sana? Ya, memang kita tidak pernah ke sana. Hanya satu orang yang pernah datang dari sana, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nabi yang lain, siapapun dia, belum pernah ada yang datang dari sorga. Hanya Yesus yang pernah datang dari sorga, dan dialah yang memberi keterangan tentang jalan ke sorga. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar tentang jalan ke sorga, dan bagaimana supaya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita ada di jalan menuju ke sorga. Saudara, hidup di dunia ini begitu singkat, dan hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau kita salah memilih jalan dalam perjalanan kita di dunia ini, maka kita akan menyesal sampai selama-lamanya, karena penghukuman kekal akan menjadi bagian kita. Tetapi jika kita berjalan di jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga, sekalipun ada perjuangannya, sekalipun berat menjalaninya saudara, tetapi kita tidak akan kecewa, karena upahnya di mana di sana di ujung perjalanan kita akan ada sukacita, kedamaian yang melimpah, yang tidak terjelaskan dengan kata-kata, yang akan kita alami ketika kita berjalan di jalan menuju sorga. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah dari kitab Yohanes pasal yang ke-14
ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana satu kali Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang rumah Bapa, tentang sorga yang kekal, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yesus menegaskan, saudara, bahwa Dia berasal dari sana. Dia dan Bapa adalah satu. Dan kemudian Yesus juga menegaskan bahwa Dia akan kembali ke sana, mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya.
Dan satu kali dia akan datang kembali, menjemput murid-muridnya satu persatu, menjemput anak-anaknya satu persatu. Bahkan satu saat dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, untuk menjemput setiap orang yang percaya. Saudara, jika di rumah Bapa banyak tempat tinggal, jika di sorga itu banyak tempat tinggal, maka semua orang punya kesempatan untuk masuk ke rumah Bapa. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi warga kerajaan sorga, menjadi penghuni kerajaan sorga. Tetapi saudara, firman Allah sudah menegaskan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika satu kali murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus berkata bahwa masuklah melalui pintu yang sempit itu. Artinya memang, sekalipun di sana banyak tempat tinggal, sekalipun sorga itu siap untuk menampung setiap manusia sebenarnya, tetapi tidak semua manusia akan diselamatkan. Bahkan firman-Nya menegaskan bahwa pintu itu sesak dan hanya sedikit yang akan diselamatkan. Biarlah hari ini, saudara, dari antara sedikit yang akan menerima keselamatan, di dalamnya ada saya dan saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar. Siapakah yang akan diselamatkan? Siapakah yang akan menjadi warga kerajaan sorga? Siapakah yang akan masuk ke rumah Bapa? Saudara, seringkali ketika ada orang yang meninggal, maka ada berbagai istilah yang dituliskan di petinya ataupun di salibnya kalau dia orang Kristen. Salah satunya seringkali dibilang telah pulang ke rumah Bapa. Tetapi jika dituliskan telah pulang ke rumah Bapa, apakah kita pernah bertanya, apakah benar-benar orang itu pulang ke rumah Bapa? Atau itu hanya sebuah istilah, saudara, yang dituliskan di salib orang yang meninggal? Tapi biarlah saya dan saudara kelak, saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, bukan hanya tulisan di kayu salib di kuburan kita, tulisannya telah pulang ke rumah Bapa, tapi memang benar-benar saya dan saudara satu saat akan pulang ke rumah Bapa, ke sorga yang mulia, sorga yang indah, sorga yang begitu indah, tiada kata yang bisa menjelaskan keindahannya, karena sinar kemuliaan Allah bersinar di sana. Betapa indahnya sorga yang mulia, saudara, karena Allah hadir di sana. Itu sebabnya malam hari ini mari kita renungkan sungguh-sungguh, saudara. Siapa yang akan menerima keselamatan? Apakah hari ini saya dan saudara sudah menjadi bagian yang diselamatkan? Sekali lagi, di ayat kedua tadi, Yesus menegaskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sorga itu banyak tempat tinggal. Dan kemudian di ayat 1 dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sorga banyak tempat tinggal, saudara. Tetapi untuk masuk ke sana, sebelum mengatakan bahwa di sorga itu banyak tempat tinggal, di sorga itu akan menampung banyak orang, rumah Bapa itu banyak tempat tinggal, sebelumnya Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Dan kemudian saudara langsung ke ayat 6, di sana ditegaskan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ketika di ayat 5, salah satu dari murid yaitu Thomas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Setelah Yesus berkata bahwa Dia akan pergi kepada Bapa dan murid-muridnya juga akan tahu jalan ke sana, dan kemudian Thomas berkata, "Kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ?" Lalu kemudian Yesus menegaskan di ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kalimat terakhir di ayat 6 ini ditegaskan, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dengar, saudara, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tetapi firman-Nya juga menegaskan bahwa tidak ada yang akan sampai kepada Bapa, tidak ada akan masuk ke rumah Bapa dan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Jadi satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa adalah Yesus. Dan dengar, saudara, yang berbicara "Akulah jalan ke sana" adalah orang atau pribadi yang pernah datang dari sorga. Kalau ada seorang hamba Tuhan, misalnya dia berkata bahwa "Saya pernah ke sorga, saya pernah begini dan begitu, turun naik sorga", jangan percaya, saudara. Hanya Yesus yang pernah datang dari sorga ke bumi, dan hanya Dia yang tahu jalan ke sana. Itu sebabnya Dia berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan orang yang akan masuk ke sana adalah orang yang sudah menyelesaikan pertandingan di dunia ini. Orang yang sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir, itulah yang akan masuk ke sana. Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi jalan ke sorga hanya Yesus. Hanya melalui Yesus kita sampai kepada Bapa. Dan kemudian, saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, apa proses yang harus kita lalui melalui Yesus? Tadi di ayat 1 Dia berkata langsung, saudara, Dia tegaskan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Jadi berbicara tentang di sorga banyak tempat tinggal. Dan ketika Dia menegaskan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan di ayat 1 terlebih dahulu juga sudah Dia menegaskan bahwa berhubungan dengan tempat tinggal di sorga, berhubungan dengan rumah Bapa, maka harus percaya kepada Dia. Jadi bagaimana mengalami sorga yang mulia, bagaimana mengalami keselamatan sehingga kelak kita akan masuk ke sorga, kita jalan menuju ke sorga sekarang ini, percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, "Percaya kepada Aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan tidak akan bisa ada orang yang sampai ke sana kalau tidak melalui Aku." Jadi untuk sampai ke sana harus melalui Yesus, yaitu dengan percaya kepada Dia, beriman kepada Dia. Dengar, saudara, tidak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus, yaitu melalui iman kepada Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Dia, saudara, sekali lagi ayat 16 itu saya baca kembali bagi saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Dan kemudian kalimat terakhir, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dia berkata bahwa Dialah jalan, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu melalui jalan itu. Karena hanya itu jalan, tidak ada yang lain. Jalan menuju sorga hanya Yesus. Agama tidak akan bisa membawa orang ke sorga, saudara, karena agama buatan manusia.
Dan agama itu adalah usaha manusia untuk memanjat ke sorga. Dan tidak akan ada agama yang bisa membawa umatnya memanjat sampai ke sorga. Hanya Yesus yang pernah turun dari sorga, dan kemudian dia memberi jalan, yaitu dirinya sendiri, untuk menuju sorga. Itu sebabnya dia berkata, percayalah kepadaku, karena tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah jalan. Jadi bagaimana supaya kita sampai kepada Bapa? Masuk melalui dan menjalani jalan itu. Siapa jalan itu? Yesus. Bagaimana supaya kita berjalan di jalan itu? Dia berkata, percayalah kepadaku. Bagaimana supaya saudara hari ini ada di jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga? Datanglah kepada Yesus dan percayalah kepada Yesus, karena dialah jalan itu. Dengan saudara percaya kepada dia, saudara melangkah dan berjalan di jalan yang benar. Saudara, saat ini saya rindu kita bertanya kepada diri kita semua. Sudahkah saudara berjalan di jalan menuju sorga? Saudara, hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Firman Allah mencatat bahwa hidup ini bagaikan bunga yang pagi mekar, sore sudah layu. Dengar saudara, hidup ini begitu singkat dan hidup ini hanya sekali. Jangan sampai saudara salah menjalani kehidupan dan berakhir dengan fatal, berakhir dengan neraka sampai selama-lamanya. Untuk kita masuk ke sorga, kita harus melalui Yesus, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Tidak ada yang lain, hanya dia yang pernah turun dari sorga. Tidak ada nabi siapapun yang pernah datang dari sorga, hanya Yesus. Itu sebabnya wajar dia berkata, aku jalan ke sana, karena dia sudah datang dari sana dan dia sedang pergi ke sana sekarang, mempersiapkan tempat bagi setiap kita umat-umatnya. Dan dia berkata, akulah jalan. Dan bagaimana supaya kita masuk dan berjalan di jalan itu? Percaya kepadanya. Hari ini, kalau saudara belum pasti saudara sudah ada di jalan itu atau tidak, dengar saudara, untuk kita berjalan di jalan itu, percayalah kepada Yesus dan buktikan kepercayaan saudara kepada dia. Berimanlah kepada Yesus dan buktikan iman saudara kepada dia. Maka dengan demikian, saudara sedang berjalan di jalan yang benar menuju ke sorga. Kemudian yang kedua, saudara, yang saya rindu kita renungkan tentang jalan ke sorga. Kembali ayat terakhir tadi dia berkata, ayat 6 bagian terakhir tadi dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan bagian A-nya dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Untuk menuju ke sana, kita harus melalui dia yang adalah jalan. Dan yang kedua, kita harus melalui dia yang adalah kebenaran. Karena dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa, saudara? Bahwa kita harus melalui Yesus yang adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, untuk kita berjalan di jalan menuju ke sorga, kita harus mengalami pembenaran di dalam Yesus. Karena dia adalah kebenaran dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Pertanyaannya hari ini, saudara, apakah saudara sudah mengalami pembenaran di dalam Yesus? Mungkin saudara berkata, pembenaran dari apa? Mungkin hari ini saudara, saya harus menyadarkan saudara bahwa betapa besarnya dosa saudara yang harus ditanggung, dihapuskan, disucikan, supaya saudara bisa berjalan menuju ke sorga. Saudara, kalau kita berbicara tentang dosa, apa sajakah dosa? Dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang melanggar firman Tuhan. Dan bukan hanya perbuatan, dosa itu adalah perkataan-perkataan yang tidak benar.
Dan bukan hanya perkataan, dosa itu adalah pikiran-pikiran malah yang tidak dilihat, tetapi pikiran yang tidak benar itu juga dosa. Artinya dosa adalah segala sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Kalau saudara tahu berbuat baik dan kemudian saudara tidak lakukan, itu juga dosa. Artinya apa, saudara? Begitu banyaknya celah kita berbuat dosa, baik dari perbuatan, baik dari pikiran, baik dari perkataan. Dan mungkin kalau hari ini kita merenungkan, maka mungkin saja setiap hari kita bergelimang dengan dosa, saudara. Dan tahukah saudara apa upah dosa? Maut. Upah dosa adalah neraka, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah penghukuman yang kekal. Artinya apa, saudara? Bahwa setiap orang yang berbuat dosa, dia pasti masuk neraka. Mungkin ada teori yang berkata, nanti perbuatan baik kita akan ditimbang. Dan kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada dosa kita, perbuatan baik kita akan dihitung. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada dosa kita, maka kita bisa masuk surga. Itu sebabnya banyak-banyaklah berbuat baik. Sangat masuk akal, saudara. Tetapi pertanyaan saya begini. Saya mau menggambarkan satu kisah kepada saudara. Misalnya satu kali saya datang berkunjung ke rumah saudara. Waktu itu saya bawa keluarga, saya bawa rombongan, kami ada 10 orang. Dan kemudian karena hujan lebat, kami juga basah kuyup. Kami juga terlambat sampai akhirnya tengah malam baru sampai di rumah saudara, siapapun saudara misalnya. Dan kemudian saudara mengenal saya. Saudara berkata, "Pendeta, kok Bapak basah kuyup? Kok malam tiba?" Dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian saudara bertanya, "Apakah Bapak sudah makan malam?" Saya dengan jujur berkata, karena memang belum makan malam. Kami belum makan malam, kami sudah kelaparan. Apalagi dengan basah kuyup dibuat oleh hujan. Lalu kemudian saudara bergegas sebagai tuan rumah yang baik. Saudara pergi ke dapur, lalu saudara buka kulkas. Saudara lihat apa yang bisa dihidangkan kepada kami. Dan ternyata kebetulan tidak ada apa-apa kecuali telur ayam ada 10 butir di sana. Lalu kemudian saudara berinisiatif, saudara mau buat telur dadar saudara. Lalu kemudian saudara ambil mixer, saudara ambil mangkok. Dan kemudian supaya cepat saudara pecahkan satu-satu telur itu ke dalam mangkok. Dan kemudian saudara aduk dengan mixer supaya cepat prosesnya. Lalu saudara pecahkan yang pertama. Telur itu baik, bagus. Kedua baik, ketiga baik. Mixer langsung mengaduknya. Pecahkan keempat juga baik, mixer langsung mengaduknya. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 baik semua. Tapi kebetulan telur yang ke-10 itu adalah telur yang sudah busuk, berulat, udah hitam saudara, dan bau sekali. Tetapi begitu saudara pecahkan, langsung tercampur oleh mixer dengan telur ayam yang 9 sebelumnya baik. Pertanyaan saya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9. Ketika sudah tercampur di dalam mangkok, berapa yang busuk sekarang? Semuanya. Itulah yang menggambarkan, seperti itulah kehidupan kita saudara. Seberapa banyak pun kebaikan saudara, satu saja dosa saudara sudah mencemarkan seluruh kebaikan saudara di hadapan Tuhan. Dan sorga itu sempurna saudara. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa masuk sorga dengan satu dosa saja. Pertanyaan saya, adakah manusia di dunia ini yang punya dosa hanya satu? Saya mau menyadarkan dosa hari ini saudara. Kalau misalnya saudara 3 kali saja berbuat dosa, seperti makan saudara, pagi, siang, dan malam. Padahal sepertinya itu tidak mungkin. Tapi kita buat saja seperti itu saudara, pagi, siang, dan malam. Maka 1 bulan sudah berapa dosa saudara? 90 dosa.
1 tahun sudah berapa dosa saudara? 1080 sekitar. Kita buat saja 1000 saudara, 80-nya kita buang. 1000 saja dosa saudara. Per tahun, saudara mau hidup berapa lama? Kalau saudara hidup 80 tahun, berarti itu 80.000. Dengar saudara, saudara tahu kertas yang tipis, ketika dia menjadi 1 rim, berapa tebal dia? 1 bungkus atau 1 rim kertas HPS, berapa 1 rim itu saudara? Hanya 500. Begitu tipisnya kertas itu, tapi ketika dia 1 rim 500, sudah tebal sekali. 1000 berarti 2 rim. Berapa senti itu saudara? Kalau kita hidup 80 tahun, dosa 1 tahun itu 1000 saudara, berarti 80.000. 80.000 itu kalau digambarkan dosa itu setipis kertas, sudah berapa rim saudara? Kalau diberdirikan tembok atap rumah pun sudah tembus ke atas. Artinya apa? Betapa besarnya dosa kita. Sekali lagi, betapa besarnya dosa kita. Dan tidak mungkin kita masuk surga dengan kebaikan kita saudara, karena satu saja, dosa kita sudah mencemarkan semua kebaikan kita. Itu sebabnya Yesus turun dari surga. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa orang yang mau percaya kepada dia, supaya dosa orang tersebut dihapuskan dan orang tersebut ditebus dan dikuduskan. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya bahwa saya dan saudara harus melalui kebenaran, melalui satu proses pembenaran. Kita harus dibenarkan supaya kita layak dan kita menjadi warga kerajaan sorga. Hari ini renungkan, seberapa besar dosa saudara. Saudara perlu Yesus untuk membenarkan saudara. Kalau hari ini saudara belum yakin akan kepastian keselamatan saudara, saudara belum yakin dosa saudara sudah dihapus, sudah ditebus, ini waktunya. Saya mau saudara datang sujud di kaki Tuhan, katakan, aku datang kepadamu Yesus, aku percaya kepadamu, Engkaulah kebenaran. Aku mau percaya kepadamu dan aku rindu hidupku dibenarkan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Dan kemudian yang terakhir saudara, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti proses ketiga yang harus kita lalui adalah proses untuk hidup. Dan dialah kehidupan. Kita harus melalui dia yang adalah kehidupan supaya kita juga mengalami hidup. Mungkin saudara berkata, kita sekarang hidup. Bagaimana maksudnya kita melalui satu proses supaya kita hidup? Dengar saudara. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, dan dia berkata bahwa semua pohon-pohonan, buah pohonan yang ada di taman ini boleh engkau makan, kecuali satu saja, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Tidak boleh engkau memakannya. Kalau engkau memakannya, maka engkau akan mati. Lalu kemudian Hawa mengambilnya, dia memakannya, dan dia juga memberikannya kepada Adam, dan Adam juga memakannya. Pertanyaan saya, apakah mereka mati? Tidak secara jasmani. Mereka masih hidup pada waktu itu. Tetapi yang Tuhan maksudkan, kalau kamu memakannya, maka kamu pasti akan mati. Kematian yang dimaksudkan di sana adalah kematian roh, kematian rohani. Jadi waktu itu Adam mengalami kematian roh oleh karena dosa, dan setiap orang yang berdosa juga telah mati oleh
dosa itu. Dan untuk dihidupkan kembali harus melalui Yesus yang adalah kehidupan, dan orang yang melalui Yesus yang adalah kehidupan, maka dia akan berjalan menuju sorga. Artinya apa, saudara? Sebagai orang yang berdosa, kita harus dihidupkan oleh Yesus karena dosa telah mematikan kita. Dan kalau kita dihidupkan oleh Yesus, kita melalui Yesus yang adalah kehidupan, maka kita akan sampai kepada Bapa. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman-Nya bagi setiap kita, di mana kita sudah merenungkan, saudara, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa, yang akan masuk ke rumah Bapa kalau tidak melalui Dia, karena Dia adalah jalan ke rumah Bapa. Karena Dia adalah kebenaran, sehingga orang yang datang kepada Dia dibenarkan dan layak masuk ke rumah Bapa. Dan Dia adalah kehidupan. Orang yang masuk ke sorga adalah orang yang sudah dihidupkan. Siapa yang sudah dihidupkan? Orang yang sudah datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Karena sebelumnya dosa telah mematikan dia, tetapi ketika dia datang percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan, maka dia dihidupkan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, mari dalam kehidupan kita yang hanya sekali dan singkat di dunia ini, kita jalani jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga. Dan Yesuslah jalan menuju sorga. Mari kita jalani hari-hari kita di dalam Yesus, supaya kita berjalan menuju sorga. Mari kita alami pembenaran dan pembenaran demi pembenaran dalam hidup kita, karena Yesuslah kebenaran. Tidak ada dosa yang bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya jika kita hidup dalam dosa, kita tidak akan bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya Yesus datang membenarkan kita supaya kita kudus dan tak bercacat, sehingga kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Dan kita juga harus mengalami kehidupan karena dosa telah mematikan kita. Kita harus dihidupkan di dalam Yesus supaya kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Pastikan saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, sehingga dengan demikian saudara berjalan menuju jalan ke sorga karena Yesuslah jalan. Sehingga dengan demikian saudara dibenarkan dari segala dosa-dosa saudara karena Yesuslah kebenaran. Dan dengan demikian saudara dihidupkan dari kematian oleh karena dosa karena Yesuslah kehidupan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana malam hari ini kami kembali telah belajar firman-Mu, bahwa di dalam perjalanan hidup kami yang singkat di dunia ini, kami harus memastikan bahwa kami sedang menuju ke sorga. Karena kalau kami tidak sedang berjalan menuju ke sorga, maka pasti kami berjalan menuju neraka. Karena hanya dua jalan di dunia ini, jalan menuju sorga dan jalan menuju neraka. Dan hari ini kami sudah belajar, ya Tuhan, untuk kami bisa berjalan menuju ke sorga, kami harus melalui Yesus yang adalah jalan, melalui Yesus yang adalah kebenaran, dan melalui Yesus yang adalah kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan datang selalu kepadamu. Kami hidup berjalan di dalam Engkau. Kami hidup melalui Engkau, ya Tuhan, dengan percaya kepadamu, dengan hidup seturut firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup. Dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya
Tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami.
Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa Tuhan, memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta.
Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.